memeriksa di depan cermin. Makanya itulah kegunaan cermin. Nah, itu kegunaannya. Kenapa kita setelah 7 hari menstruasi itu kita lakukan pemeriksaan itu? Apakah ada benjolan? Kalau kita sudah dapatkan ada benjolan, itu lakukan pemeriksaan segera. Jadi kalau dia kanker payudara itu, dia tidak, misalnya tidak menyerang pada nanti sudah menikah baru menyerang, tidak. Adik-adik seperti adik-adik semua itu bisa terkena, potensial sekali terkena. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, olahraga yang rutin. Terus yang ketiga, menghindari stres. Stres ternyata dia pemicu bahwa ketika orang stres, ketika orang cepat sekali misalnya lelah dengan keadaan, itu bisa terkena kanker payudara. Ya, seperti itu. Terus pola hidup yang tidak baik, yang tadi saya katakan sama dengan kanker serviks. Lebih sering makan bakso daripada makan sayur misalnya, lebih makan minum Coca-Cola yang manis-manis, ya. Kalian kan cukup manis toh, ya tidak perlu minum yang manis-manis, ya. Seperti itu. Terus lakukan yang pertama adalah screening yang paling pentingnya. Jadi adik-adik sudah ada benjolan atau ada keluar gatal misalnya, ya. Ada keluar gatal misalnya yang merasa bahwa tiba-tiba ada benjolan, itu langsung arahkan untuk dia periksa. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Batari pada Galuh, saya di sini akan bertanya. Kan Bu, ada keluarga yang mengalami kanker payudara, terus kemarin habis operasi. Pertanyaanku Bu, apakah kanker payudaranya bisa sembuh kembali atau tidak? Jadi di pertanyaannya temannya bahwa ada keluarganya yang terkena kanker payudara, terus dia sudah dioperasi payudaranya, sudah diangkat ceritanya, apakah dia bisa menyebar? Potensial sekali menyebar, ya. Bisa jadi dia berpindah ke payudara sebelahnya, ya. Kenapa seperti itu? Karena ada kalau dia misalnya pada saat proses operasinya tidak bersih misalnya, ya, tidak mengambil semua jaringannya, makanya itu kalau orang dioperasi misalnya jaringan payudara kan sampai di ketiaknya. Makanya itu harus dibiopsi dulu, diambil dulu sisa jaringannya untuk lihat dulu tingkat keganasannya itu. Terus sudah dioperasi, anjurkan dia untuk periksa kembali, mamografi kembali untuk payudara sebelah mananya yang tidak dioperasi, ya. Anjurkan dia dulu untuk dia diperiksa, terus lihat di situ apakah memang tidak ada benjolan di situ. Nah, kalau misalnya dia pola hidupnya baik, yang tadi saya katakan bahwa dia olahraganya bagus, dia pernah diperiksa payudaranya sendiri, ya, terus dia lagi mengkonsumsi makanan yang sehat, itu tidak bisa jadi dia tidak tertular, tidak akan kembali lagi, ya. Jadi tergantung lagi kembali ke dianya, ya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Anastasia. Langsung saja pertanyaan saya yaitu, apakah pada ibu yang sedang menyusui yang mengalami kanker payudara, apakah tidak ada pengaruhnya pada bayi yang dia susui atau ada? Sekian. Jadi pertanyaannya Yesi, jadi jangan sampai misalnya nanti pasien tak kalau dari bidan kanker payudara ibunya, apakah dia tetap menyusui? Jadi lihat dulu ceritanya, stadium kankernya itu stadium berapa. Dia harus melakukan pemeriksaan dulu ke dokter, ya. Itu bukan pemeriksaan, bukan ranahnya kita bidan, ya. Tapi kita lakukan pemeriksaan ke dokter sejauh mana perjalanan kankernya. Nah, kalau dia masih kecil dia memungkinkan untuk dia memberikan ASI kepada bayinya. Tapi ketika dia sudah menyebar, sudah membesar ceritanya kankernya, untuk dikasihkan bayinya, ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Kalau tidak ada, jadi kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, bisa dilihat ya di depan ini, be happy. Jadi, ya, jadi don't worry ya, kalau selalu bersama kita, ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan deteksi dini. Jadi tidak ada juga lagi pertanyaan dari adik-adik semua. Jadi untuk kita akhiri pertemuan kita hari ini ya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada besok, jadi insya Allah kita besok bertemu kembali ya. Jadi bisa dicari lagi materinya lagi untuk besok. Jadi besok kita akan belajar terkait dengan konsep kependudukan. Jadi bisa dicari-cari materinya. Jadi kita cari-cari diskusi seperti itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.